Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Febri Ramadan Sudirman, mahasiswa Magister Sains Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Heuristic Biases terhadap pengambilan keputusan investasi, studi pada investor saham di Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Sejak mulai diaktifkannya kembali pasar modal pada tahun 97, kinerja pasar modal sudah banyak mengalami perkembangan. Puncaknya pada tahun 2018, mampu meraih dana sebesar 12 triliun rupiah dari pencatatan saham baru. Ini merupakan frekuensi perdagangan saham terbesar di pasar modal ASEAN, yaitu 43.000 aktivitas perharinya. Ini juga ditunjukkan dengan kian bertambahnya jumlah investor saham. Tiap tahunnya terjadi peningkatan, puncaknya pada tahun 2018 yaitu naik sebesar 35,6% dan tahun 2019 29,6%. Per 31 Maret 2020, jumlah investor saham yang dibuktikan dengan Single Investor Identification sudah mencapai 1.160.452 investor. Ini juga direspon oleh PT KSEI dengan meluncurkan berbagai macam fasilitas pada tahun 2019. Mei 2019, PT KSEI meluncurkan akses Next Generation atau Next G yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi informasi di pasar modal. Kemudian pada Juli 2019, KSEI meluncurkan Full Center Bank Money Full CBM yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi transaksi di pasar modal. Lingkungan investasi saat ini telah memberikan konsumen finansial keamanan dan peluang investasi untuk mengalihkan uangnya dari tabungan ke pasar modal. Akan tetapi investor tidak dilengkapi dengan pengetahuan yang baik mengenai dasar-dasar dalam melakukan keputusan investasi. Lucy dan Dowling 2005, sehingga mereka gagal dalam mengevaluasi peluang investasi dan juga gagal juga dalam memaksimalkan return. Ini juga diperkuat dengan survei yang dilakukan oleh OJK mengenai tingkat literasi keuangan dan instrumen keuangan lainnya. Survei pertama dilakukan pada tahun 2013. Tingkat literasi keuangan di Indonesia sebesar 21,8%, sedangkan tingkat literasi pasar modal sebesar 3,8%. Kemudian survei terakhir dilakukan pada tahun 2019. Hasilnya, tingkat literasi keuangan naik menjadi 30,3%, sedangkan literasi pasar modal naik sebesar 4,9%. Kenaikannya hanya sedikit 1,1%. Ini menunjukkan bahwa tingkat literasi pasar modal masih rendah di Indonesia. Pada dasarnya, investor itu ingin membuat keputusan investasi yang rasional, Sharpe 64, seperti dijelaskan oleh teori keuangan tradisional. Investasi dikombinasikan berdasarkan portfolio optimal Markowitz 52. Dan investor memperhatikan risiko seperti 2008. Akan tetapi keuangan perilaku menentang hal tersebut. Investor tidak menunjukkan perilaku yang rasional, Simon 55. Bias kognitif dan psikologis dalam membuat keputusan investasi, Kahneman Tversky 79. Karena manusia itu memiliki rasionalitas terbatas, Pompeo 2006, keputusan investasi berdasarkan persepsi, rutinitas, dan bias kognitif atau emosi mereka, Arthur dan Aduda 2014. Salah satu bias kognitif yang sering muncul adalah heuristik, yaitu penyederhanaan proses pengambilan keputusan investasi dengan mengabaikan informasi yang kompleks. Itu akan mengarahkan kepada kesalahan sistematis. Penelitian dilakukan oleh Shah Ahmad dan Mahmud 2018 menemukan bahwa heuristic bias yang terdiri dari overconfidence, representativeness, anchoring and adjustment bias, dan availability bias itu mengarahkan kepada keputusan investasi yang buruk. Kemudian penelitian dilakukan oleh Rashid et al. 2018 juga menemukan bahwa representativeness dan availability bias itu mengarahkan kepada keputusan investasi yang irasional atau tidak rasional. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan sudut pandang antara keuangan tradisional dan keuangan keperlakuan, bagaimana investor melakukan pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini juga mengeksplorasi lebih lanjut penelitian dilakukan oleh Shah Ahmad dan Mahmud 2018 merekomendasikan bahwa pengujian heuristik yang terdiri dari representativeness, availability, overconfidence, anchoring, dan adjustment bias terhadap keputusan investasi berdasarkan jenis investasinya, jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian studi yang dilakukan dalam konteks barat tidak bisa dijurnalisir dengan negara Asia karena perbedaan budaya, Luong dan H 2011, dan tingkat pemikiran investor yang berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Sehingga
Trigger penelitian ini munculkan 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, yang masing-masing, apakah overconfidence, representativeness, anchoring adjustment, dan availability bias berpengaruh terhadap keputusan investasi. Tujuan penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut. Ada 4 juga masing-masing untuk mengetahui dan menganalisis apakah overconfidence, representativeness, anchoring adjustment, availability bias itu berpengaruh terhadap keputusan investasi. Manfaat penelitian dalam penelitian ini ada 2, teoritis dan praktis. Itu bisa dilihat nanti di video ini akan ditampilkan. Selanjutnya adalah teori. Dalam penelitian ini menggunakan teori prospek. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Kahneman dan Tversky 79. Itu mengenai bagaimana perilaku investor terhadap risiko investasi. Pengambilan keputusan itu didasarkan dari nilai potensial dari kerugian, losses, dan keuntungan atau gains. Investor itu memiliki perilaku yang berbeda. Mereka itu merasa lebih rugi ketika mereka rugi $1 ketimbang mereka untung $1. Sehingga dalam hal ini orang itu sangat sensitif dengan kerugian. Kemudian teori selanjutnya adalah heuristik, yaitu pertama kali diperkenalkan oleh Kahneman Tversky 74, yaitu penyederhanaan proses pengambilan keputusan investasi. Pada awalnya Tversky dan Kahneman 74 membagi heuristik menjadi 3. Yang pertama, representative bias, anchoring and adjustment bias, dan availability bias. Kemudian Wawer et al. 2008 menambahkan satu lagi heuristik, yaitu overconfidence bias. Dalam penelitian ini ada 4 hipotesis. Yang pertama, overconfidence terhadap pengambilan keputusan investasi. Overconfidence itu sendiri terjadi dikarenakan 2 hal. Yang pertama itu, mereka itu merasa memiliki pengalaman yang telah teruji berulang kali. Yang kedua itu kebalikannya, karena mereka itu sebenarnya tidak paham dengan konteks, sehingga mereka itu tidak sadar akan batasan dirinya. Astri 2013. Sehingga mereka salah mengestimasi target potensial investasi, trading yang berlebihan, dan meremehkan risiko investasi. Moore Harley 2008. Penelitian dilakukan oleh Kadri dan Sabel 2014 dan Bakar dan Yi 2016 menemukan bahwa overconfidence ini mengarahkan kepada pengambilan keputusan investasi yang berlebihan, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah overconfidence bias berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi yang irasional pada investor individu di Bursa Efek Indonesia. H2 dalam penelitian ini representativeness bias terhadap pengambilan keputusan investasi. Representativeness bias ini berusaha mengeneralisir fenomena tertentu termasuk saham berdasarkan hanya beberapa atribut saja. Bazerman dan Moore 2013. Mereka beranggapan suatu yang dihadapinya merupakan perwakilan dari kelompok tertentu, sehingga mereka akan memunculkan the law of small number. Kelompok kecil menentukan sebuah kesimpulan. Investor tertarik melakukan investasi terhadap perusahaan hanya karena memiliki reputasi kinerja yang baik pada tahun sebelumnya. Petkova et al. 2014. Dangol dan Manandar 2020, representative bias itu mengakibatkan kepada pengambilan keputusan investasi yang irasional. Sehingga H2 dalam penelitian ini, representativeness bias berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi yang irasional pada investor individu di Bursa Efek Indonesia. H3 dalam penelitian ini, anchoring bias terhadap pengambilan keputusan investasi. Anchoring bias itu sendiri terjadi ketika seorang pemegang erat terhadap informasi, kemudian menjadikan informasi tersebut sebagai jangkar dan hanya melakukan penyesuaian-penyesuaian yang dipandang perlu. Kadang-kadang orang bahkan terlalu terpaku pada jangkarnya dan enggan terlalu jauh melakukan penyesuaian asli 2013. Sehingga mereka akan membuat kesalahan karena cenderung untuk terlalu percaya secara berlebihan terhadap informasi jangkar dan tidak peduli dengan informasi lain. Khan et al. 2017, investor terkena anchoring bias ini lebih cenderung untuk membeli saham yang memiliki kinerja sesuai dengan harapan awal mereka. Ispak dan Anjum 2015, anchoring bias mengarahkan kepada keputusan investasi yang lebih berisiko. Lewis, Hall, dan Cloutier 2016, anchoring bias ini menyebabkan kesalahan penilaian terhadap keputusan investasi dan berpotensi untuk melewatkan keuntungan. Sehingga H3 dalam penelitian ini adalah anchoring and adjustment bias berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi yang irasional pada investor di Bursa Efek Indonesia.
H4 dalam penelitian ini availability bias terhadap keputusan investasi. Availability bias ini adalah kecenderungan membuat keputusan hanya mengandalkan informasi yang tersedia saja, seperti Kahneman 74. Keputusan dibuat hanya berdasarkan apa yang diingat seorang, apa yang baru saja dilakukannya, bahkan apa yang baru saja didengar atau dilihatnya. Asli 2013. Dengan informasi terbatas itu mereka merasa sudah cukup mengarahkan kepada investasi dengan menggunakan informasi yang tidak relevan. Critchler, Majewski, dan Weber 2005. Keputusan hanya berdasarkan mengandalkan pengetahuan yang tersedia daripada memeriksa alternatif lain. Javed, Bach, dan Razak 2017. Meningkatkan keputusan rasional irasional pada investor rasional 2018. Sehingga H4 dalam penelitian ini, availability bias berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi yang irasional pada investor individu di Bursa Efek Indonesia. Kerangka konsep penelitian ini bisa dilihat di video ini, akan saya tampilkan nanti. Oke. Kemudian metode dalam penelitian ini, desain penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu berusaha menguji teori dengan menggunakan hipotesis, dengan menggunakan data primer. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah proposal dengan 3 kriteria. Yang pertama, berinvestasi pada instrumen keuangan berupa saham. Yang kedua, memiliki rekening efek. Yang ketiga, merupakan investor individu. Teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan penyebaran kuesioner secara daring. Kuesioner dalam penelitian ini terbagi dalam 2 kelompok besar. Yang pertama itu mengenai karakteristik demografi sampel. Yang kedua adalah bagian indikator atau konstruknya. Besaran sampel dalam penelitian ini menurut Hare et al. 2014 menyarankan menggunakan tabel Cohen 92 dengan mempertimbangkan statistical power dan R-square. Minimal sampel dalam penelitian ini adalah 65. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi operasional. Yang pertama adalah overconfident bias, terlalu percaya diri, mengakibatkan estimasi terlalu tinggi terhadap kinerja aktual seseorang. Orang menganggap trading yang mereka lakukan lebih baik daripada orang lain, terlalu yakin akan penilaian mereka, sehingga mereka mengabaikan risiko yang terkait dengan keputusan investasi. Yang kedua adalah representativeness bias, kecenderungan seorang untuk mempermudah cara pengambilan kesimpulan dengan anggapan bahwa kelompok yang dihadapinya merupakan perwakilan dari kelompok tertentu, meskipun kelompok itu belum tentu terwakili. Yang ketiga adalah anchoring and adjustment bias, kondisi ketika seorang menggunakan beberapa nilai awal untuk membuat estimasi yang disesuaikan dengan hasil jawaban akhir. Yang keempat adalah availability bias, sejauh mana seorang mengandalkan informasi yang tersedia saja dalam pengambilan keputusan. Yang kelima adalah pengambilan keputusan, pola respon yang membentuk suatu kebiasaan yang ditunjukkan oleh individu dalam membuat suatu keputusan investasi dengan cara intuitif, yaitu dengan mengandalkan firasat dan perasaan. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Dalam teknik analisis data ini ada 3 poin besar yang dijelaskan. Yang pertama adalah pengujian instrumen, pengujian hipotesis, dan robustness test. Yang pertama adalah pengujian instrumen. Ada 2 hal yang dilihat, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yang pertama adalah validitas wajah, yaitu dengan berkonsultasi dengan dosen pembimbing, bertanya kepada expert, dan diskusi dengan teman-teman yang paham dengan konteks penelitian saya. Yang kedua adalah construct validity atau validitas kontrak terkait dengan pengujian secara statistik. Yang pertama adalah validitas konvergen, yang kedua adalah validitas diskriminan. Validitas konvergen adalah sejauh mana indikator mampu menjelaskan konstruknya. Yang kedua diskriminan adalah seberapa berbeda satu konstruk dengan konstruk yang lainnya. Selanjutnya uji reliabilitas dengan melihat nilai composite reliability. Metode penelitian ini menggunakan structural equation modeling (PLS), yaitu salah satu teknik analisis multivariat yang mencakup multiple regression, analisis jalur dengan faktor loading yang menjelaskan hubungan antar konstruk dan manifestnya dalam sebuah model yang rumit. Kemudian asumsi yang harus dipenuhi, yang pertama missing value-nya, outlier, dan multikoliniaritas. Kemudian pengujian modelnya dengan melihat model fit-nya, koefisien determinasi atau R-square,
koefisien Jalor atau beta, dan nilai P-nya, efek size dan scatter plot yang melihat apakah model ini memiliki pengaruh linear ataupun non-linear. Kemudian adalah robustness test, yaitu dengan menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari gender, usia, dan pengalaman. Kemudian analisis multigroup dengan melihat jenis investasinya, jangka pendek dan jangka panjang. Oke, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.